Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Rana Naidu. Rana Naidu adalah ahli solusi yang andal bagi para orang kaya dan tenar. Namun ketika ayahnya dibebaskan dari penjara, dia malah tidak mampu mengatasi persoalannya sendiri. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan seorang pelayan hotel sedang mengantarkan minuman ke salah satu kamar yang dihuni seorang atlet kriket terkenal bernama Zayed. Karena mengetahui ada seorang PSK mencurigakan di dalamnya, si pelayan lalu memberitahu manajer. Si manajer kemudian menghubungi Srini yang sedang mengepang rambut ibunya. Srini kemudian meneruskan panggilan teleponnya kepada bos yang bernama Rana, aktor utama dalam film ini. Manajer hotel memberitahu mereka bahwa si Germo wanita itu melakukan modus pemerasan karena 9 bulan berikutnya akan lahir seorang anak dengan DNA yang sama. Sebagai konsultan keamanan untuk para sultan, Rana tidak bisa membiarkannya. Masalah apapun yang dihadapi kliennya, Rana pasti bisa menyelesaikan. Saat itu juga, Rana memanggil Srini dan Lara untuk datang ke hotel. Germo itu segera kabur membawa spermanya si Zayed setelah si PSK memberikannya. Si manajer mencoba menghentikannya, tapi cairan itu sudah dibawa si Germo. Excuse me, you can't take the ice bucket with you. Srini yang berada di basement tidak berhasil menghentikan si Germo. Waktunya bagi Rana turun tangan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Beberapa pengguna sepeda sempat ditabrak oleh si Germo. Rana berhasil menyudutkan si Germo di sebuah jalan yang sepi. Keduanya sudah saling berhadapan, kemudian tancap gas. Tapi mental si Germo ini ciut dan memilih banting setir hingga mobilnya terhenti karena menabrak. Rana berhasil mendapatkan kembali cairan kental itu yang bisa berbahaya untuk Zayed di masa depan. Zayed berjanji kepada Rana masalah ini tidak akan terulang lagi. Sorry, आगे से कभी नहीं होगा. Please. बाहर मीडिया वाले आ गए. Si Germo pun dijebrot sebagai bentuk pelajaran. Dan inilah Rana Naidu. Scene berpindah ke sebuah penjara pusat di India. Seorang tahanan bernama Naga Naidu dibebaskan setelah menjalani hukuman penjara selama 15 tahun. Setelah bebas, Naga mendatangi rumah lamanya untuk mengambil sebuah kotak yang dia sembunyikan sejak lama. Rana memiliki seorang istri cantik bernama Naina dan 2 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah. Putrinya yang bernama Nitya sempat mengeluh karena tetangga mereka yang di depan rumah seringkali menyetel musik terlalu keras yang membuatnya tidak fokus belajar. Rana terkejut ketika putrinya menempelkan foto kakeknya dalam tugas sekolah tentang pohon keluarga. Sosok yang memberikan job rahasia untuk Rana dan timnya adalah Obe. Pria dengan rambut putih ini bukan orang biasa, tapi kandidat Perdana Menteri India. Setelah Zayed, kini Rana akan mendapat klien baru bernama Farzad, seorang produser film yang kaya raya. Apa sebetulnya kisah masa lalu Rana dan ayahnya itu karena sepertinya Rana sangat membencinya. Naga kemudian datang ke acara siraman rohani seorang spiritual bernama Maharaj Ashram yang memiliki banyak pengikut yang mampu menyembuhkan orang yang lumpuh hanya dengan memegangnya saja. अपनी आंखें पंगल पॉइंट एक बिंदु आनंदम कृपा करो भगवान. Kepada pengawalnya, Naga beralasan akan memberikan perhiasan sebagai hadiah untuk Ashram. Seorang bocah terlihat sedang memijat kaki tokoh spiritual ini, tapi dia langsung terkejut saat melihat Naga. Ternyata dalam kotak itu, Naga menyembunyikan pistol untuk mengancam Ashram yang disebutnya pedofil. Naga sangat marah karena puluhan tahun yang lalu putranya yang bernama Java menjadi korban kebejatannya. Naga memberi waktu 24 jam kepada Ashram untuk membayar kompensasi atas pelecehan yang dilakukan kepada anaknya. Karena pengawalnya terus mendekat, Naga langsung menembaknya. Seorang pria dikejar puluhan orang yang membawa kriket hingga ke lantai atas sebuah bangunan.
Karena sudah terpojok, pria ini langsung melompat ke bawah. Ternyata itu adalah adegan film yang disutradarai oleh Tej Naidu. Kakaknya Rana ini dihubungi agar mengecek keadaan adik mereka Java yang sedang nongkrong di sebuah bar. Inilah Java yang memiliki masalah mental karena pelecehan yang menimpa dirinya saat dia masih kecil. Karena itu, kedua kakaknya melarang Java untuk minum dan menjalani terapi. Seorang pria berambut kribo yang sedang mabuk memaksa Java untuk minum. Disinilah Tej yang terlihat kalem menunjukkan sifat aslinya. Setelah itu, pelayan bar disuruh menghapus rekaman CCTV yang terjadi barusan. Dalam perjalanan pulang, Tej terkejut saat diberitahu Java bahwa Ashram meneleponnya untuk memberikan uang kompensasi penyelesaian kasus mereka dengan nilai 30 juta rupiah atau sekitar 5 miliar. Java berniat tidak akan mengambil uang itu karena pelecehan yang diterimanya, dan beban psikologi selama ini tidak bisa dinilai dengan uang. Mereka juga tidak mengerti setelah begitu lama kenapa Ashram baru menghubunginya. Rana datang menemui produser film ternama bernama Farzad yang sedang menikmati oksigen murni. Dia memuji dengan bisnis konsultan keamanan yang dilakukan Obe dan Rana. Farzad mengaku memiliki seorang istri simpanan bernama Mandira yang dulunya artis cilik. Sultan ini hanya ingin tahu apakah Mandira memiliki hubungan dengan pria lain. Singkat cerita, Srini lebih dulu tiba di sebuah villa pinggir pantai tempat Mandira tinggal. Seorang pria terlihat menguntit Mandira yang berbusana seksoy. Rana kemudian masuk ke rumahnya. Mandira tidak percaya bahwa dia ditugaskan Farzad untuk mengendusnya. Dia mengaku belum selingkuh, tapi saat melihat tampannya Rana, justru dia yang merasa tergoda. Apalagi dulu Rana pernah menyelamatkannya. His man boobs. Saving. Do you know how great? You ठीक नहीं है. Tej dan Java tidak menduga bahwa ayah mereka sudah berada di dalam studio. Tej merasa aneh karena seharusnya Naga masih dipenjara selama 5 tahun lagi. Tidak ada satupun dari mereka yang berani memberitahu Rana karena khawatir dia murka saat melihat ayahnya. कभी ना कभी तो पता चलेगा यार. तू काय को लोड ले रहा है? 15 साल बाद राणा को जानता नहीं क्या तू? तब बोलने दो उसको. बेले की बेली इसको. Scene berpindah ke rumah seorang artis Bollywood bernama Prince. Seorang prias bernama Chandi bertugas memake up wajahnya. Pesta ulang tahunnya digelar secara meriah. Terlihat Rana dan istrinya hadir juga di sana. Termasuk Mandira yang tampil seksoy membuat Naina cemburu. Rana terkejut ketika Tej memberitahunya bahwa ayah mereka sudah bebas. Di waktu yang sama, rumah Prince disusupi seorang pria tak dikenal dan meletakkan sebuah foto dengan tulisan 15 tahun di belakangnya. Mereka akhirnya tahu Naga sudah dibebaskan. Dan Prince sangat khawatir dia akan balas dendam atas perbuatan mereka 15 tahun lalu kepada gadis itu dan kepada Naga. Belum terungkap apa yang terjadi 15 tahun lalu itu, namun Prince minta Rana berjanji di depan bayinya jika dia akan menyelesaikan masalah ini. Naina sendiri menelepon seseorang tentang sebuah rahasia yang disembunyikannya dari Rana. Salah satu yang membuat Rana benci kepada ayahnya adalah tindakan tidak tahu malunya meniduri seorang wanita di saat ibunya sedang sekarat karena kanker. Tanpa Prince sadari, adegan celepotnya dengan Chandi direkam dan Obe mendengar langsung dari alat pemantau bayi. Saat masuk ke dalam toilet, Rana kembali digoda oleh Mandira. Tapi sialnya, saat dia keluar, Naina melihat wanita itu keluar dari toilet yang sama. Sebagai seorang istri, tentu saja Naina marah karena mengira suaminya itu telah melakukan adegan celepot. Saat Naga memaksa Java untuk minum alkohol, Rana datang dengan kriketnya. Apakah mereka berdua akan terlibat duel? आंखा तरस गए रे तेरे को देखने को. Rana sangat murka kepada ayahnya ini karena berani menunjukkan wajahnya di depan anak-anaknya yang sudah dia sakiti. Naga beralasan ingin berkumpul lagi dengan keluarganya seperti masa lalu. Bahkan dia mengaku sudah mengancam Ashram untuk membayar uang kompensasi senilai 30 juta dolar. Rana sama sekali tidak bangga dengan tindakannya itu karena justru akan membuat Java kembali trauma dengan kisah masa lalunya. Tiba-tiba muncul seorang pemuda bernama Arjun yang diakui Naga sebagai anaknya juga dari wanita lain. Putri Rana yang sedang belajar merasa terganggu dengan musik keras dari tetangganya. Nitya langsung nyelonong masuk ke rumah tetangganya dan mematikan musiknya. Seorang pemuda bernama Rehan terkejut dengan kedatangannya. Pemilik rumah ini yang bernama Taufan adalah penyanyi rap dan mengaku Rehan adalah saudaranya.
Topan langsung menyuruhnya mengecilkan volume musiknya. Dari yang tadinya marah, Nitya dan Rehan justru sama-sama tertarik. Karena Naina sedang marah, Rana terpaksa tidur di apartemen. Ternyata Naina sengaja memanggil ayah mertuanya untuk datang. Naga tampak senang bisa bertemu dengan kedua cucunya. Bahkan dia diizinkan untuk menginap di rumah Rana dan membuat sarapan untuk kedua cucunya. इस तरह तकिया दी तो मैं सोचा बच्चों के लिए टिफिन बना दूं। देख ताता क्या बनाया, आजा 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 बैठ ना। क्या बैगन की बात कर रहा तू? मेरे Terungkap kisah masa lalu Naga lainnya. Dia memiliki seorang anak perempuan yang bernama Nitya, dan karena itu pula Rana menamai anak perempuannya dengan nama yang sama. Nitya sendiri baru tahu bahwa dia punya seorang bibi dengan nama yang sama. Bahkan tato di dadanya Tej bertuliskan Nitya. ये देखो अभी मस्त लग रहे हैं। Tej yang sedang melakukan terapis di rumah sakit ditaksir oleh wanita yang memeriksanya. Srini menghajar si Arjun atas perintah Rana. Karena Rana menuduh Arjun disuruh Naga untuk berpura-pura menjadi anaknya. Di lokasi syuting, Java mengaku kepada Rana akan menerima uang yang ditawarkan Ashram. आश्रम का वकील आ रहा है आज मीटिंग का। Singkat cerita, Java dan Tej masuk ke dalam kamar hotel untuk menerima uang 5 miliar dari tangan kanannya Ashram. 3 करोड़ दीपान हमारे लिए निषेध है। बाप है और छोटे बच्चे। भविष्य में इस पर कोई चर्चा न हो। Java sempat terpancing emosinya saat berhadapan dengan antek Ashram ini yang dulunya telah merenggut kehormatannya. राज ने लौड़े Ketika sedang melakukan orasi politiknya, penyakit aneh yang diderita OB kambuh. Beritanya viral di seluruh stasiun televisi India. Singkat cerita, saat berada di rumahnya, Farzad menghubungi OB karena Prince tidak datang dalam jadwal syutingnya. OB segera menugaskan Rana untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan artisnya. Seorang wartawan terlihat mengawasi rumah Prince atas perintah bosnya dari Bolly Expose. Prince mengaku sedang marah besar kepada Chandi karena memerasnya dengan video adegan sur mereka. Tak mau buang waktu, Rana dan Lara langsung menyergap wanita ini di rumah kontrakannya. वाला वीडियो बावली रेड किसी और को दिखाया क्या? Rana langsung merampas seluruh barang elektroniknya untuk memastikan Chandi tidak menyebarkan video panas itu yang bisa merusak karir Prince. Chandi mengaku mencintai Prince dan yang dia lakukan awalnya ingin minta pinjaman untuk apartemennya, tapi Prince menolak dan lebih banyak menidurinya sesuka dia. क्या चूतिया वाला लगा रखा है? और ये रिस्क लिया मैं और तू मेरे झाटे उखाड़ रही है। क्या झाटो? गई हैं? साला रंडी को जितना भी कपड़ा पहनाओ। Wartawan itu datang menemui Chandi untuk memberikan kartu nama bosnya jika Chandi ingin melawan Rana. Rana minta Farzad untuk membayar saja wanita yang memeras Prince daripada investasinya untuk film ini bisa hilang hingga triliunan rupiah. Sultan ini awalnya menolak, tapi Mandira yang berada di sana tahu bahwa dia mempunyai brankas di belakang lukisan. ये दोनों बर्तन Chandi diintimidasi oleh si botak ini untuk membuka skandal Prince agar Rana tidak bisa menyakitinya lagi. OB menghubungi Rana karena Topan perlu bantuannya. Saat datang ke rumahnya, Topan mengatakan Rehan adalah anak seorang wanita pecandu yang ingin dia selamatkan. Terlihat mobilnya hancur akibat kelakuan ibunya Rehan. Topan minta Rana untuk menyingkirkan wanita itu. Tidak perlu dengan kekerasan. Rana mengusulkan kepada Topan untuk mengadopsi Rehan dengan menjadi walinya yang sah. Naga terkejut karena Arjun babak belur dengan sebuah foto berada di bajunya. Dia yakin pelakunya adalah Rana. Rana sangat marah setelah mendapat informasi dari sekolah, kedua anaknya bolos, ditambah lagi sedang bersama ayahnya di studio. Dia sempat minta senjata kepada Srini, tapi Srini menolaknya karena anak-anak Rana berada di dalam. Saat itu juga, Rana menyuruh anak istrinya untuk pulang. Rana merasa Naga menjadi racun bagi keluarganya. लेकिन रात-रात तक बाहर रहना बीवी को Di sisi lain, Chandi merasa senang mendapat rumah dan uang karena jasanya Rana. Dia menolak panggilan telepon dari bos media itu.
Sedangkan Java yang kembali dipengaruhi minuman menghambur-hamburkan uang senilai 5 miliar itu. Tej khawatir Java akan lompat dari atas sana. Obe baru saja makan martabak panas dengan seorang gadis seksoi. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba seorang gelandangan melintas di depannya. Obe tidak sengaja menabraknya hingga tewas. Karena tidak ada yang melihat kejadian ini, Obe memutuskan untuk kabur. Ternyata kondisi Java baik-baik saja karena dia tidak benar-benar melompat. Ayahnya mengajak Java jalan-jalan ke Lonavala bersama Arjun. Diam-diam, Srini membuntuti mereka dari belakang. Rana pulang ke rumah untuk mengganti arlojinya. Dia tidak mau bicara sama sekali dengan Naina karena pergi dengan Naga. ये सब क्या पागलपन है? बच्चे Merasa diacuhkan, Naina melemparkan pot hingga Ani tidak sengaja menginjaknya. Setelah mengobatinya, Rana berjanji akan mengajaknya jalan-jalan. Rana minta bantuan Farzad untuk memindahkan kedua anaknya ke sekolah internasional Bulsara. Produser film ini langsung menyetujuinya karena Rana telah berjasa kepadanya. Rana yang sedang berada di apartemen pribadinya dikejutkan dengan kemunculan Mandira yang bisa tahu tempat ini. Tidak mempan diusir, Mandira berpura-pura masuk toilet padahal memborgol tangannya sendiri. Dia terus menggoda Rana, tapi Rana yang muak sengaja menguncinya dan pergi dari sana. Obe minta bantuan Rana karena orang yang dia tabrak mayatnya masih berada di bagasi mobil yang masih berada di TKP. Karena mobil itu hilang, Rana menugaskan Lara untuk mencarinya dengan bantuan polisi yang mereka biasa suap sebelum Naga dan Java kembali ke Mumbai. Rana berencana memanfaatkan mayat tersebut untuk ditaruh di mobil Naga agar ayahnya itu kembali membusuk di penjara. Di samping itu, Naga mengajak Arjun mengunjungi rumah ibunya yang bernama Nila dan pria yang selama ini membesarkannya. Meskipun masih mencintai Nila, tapi Naga sadar dia telah memilih pria lain yang juga menyayanginya. Srini yang membuntuti mereka mendokumentasikan peristiwa ini untuk laporannya kepada Rana. Farzad begitu gelisah karena Mandira tidak kunjung datang. Tapi dari ponsel, dia mengetahui lokasi keberadaannya. Rana menugaskan Lara untuk membawa pergi Mandira dari apartemennya. Karena suami dari Nila ini seorang produser film yang kaya raya, Naga lalu mengaku sebagai penulis skenario yang ingin membuat film dokumenter tentang dirinya yang dipenjara selama 15 tahun dari kejahatan yang tidak dilakukannya. Saat Rana diantar polisi untuk melihat mobil Obe, ternyata di dalamnya tidak ditemukan mayat, namun hanya sebuah kayu. Itu artinya Obe sudah dipengaruhi dengan penyakitnya seolah menabrak orang, padahal hanya bongkahan kayu. Dengan kocaknya, Tej mencoba membuat masakan untuk kekasihnya dengan panduan YouTube, namun yang terjadi gagal total. Sebagai bentuk permintaan maafnya, Rana mengajak Naina untuk menghadiri pesta Diwali di rumah Obe. Kesempatan ini dimanfaatkan Rehan untuk pesta minuman dengan Natya dan adiknya. पूरा दुकान है क्या बंडर है होली वड़ा का कातिल ये गटके to dad. Meskipun masakannya gagal, pacar baru Tej menghargai usahanya dan setelah itu mereka pun celepon. Obe memuji Naina yang tampil cantik dan berharap kembali ke industri film. Tapi Naina menolak karena dia sudah bersyukur dengan profesinya sekarang sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Tiba-tiba muncul si Farzad yang mendatangi Naina karena marah Mandira telah ditiduri oleh suaminya. Rana yang mendengar langsung mengejar si botak ini. Saat akan memberi sambutannya, Obe merasa dihantui malaikat maut karena kejahatannya di masa lalu. Dia sempat menyebut Prince yang telah membawa gadis itu. Di depan Naina, Rana mematahkan tangan si Farzad. Right now. Sedangkan Naga yang sedang masuk ke toilet mall dihampiri agen CBI. Ternyata dialah yang telah mengurangi hukuman Naga tapi dengan syarat membantu penyelidikannya. Naga merasa sudah membantunya menangkap semua anteknya Surya.
Tapi itu belum cukup karena agen ini tahu bahwa Prince yang melakukan pembunuhannya, tapi Naga yang masuk penjara. Namun dia harus tahu dalang yang merencanakan untuk menjebaknya adalah Rana anaknya. मतलब नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हें ना ही पता तो राणा नायडू तुम्हारा। Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 3. Naga mengungkapkan kekecewaannya kepada Rana karena telah menjebaknya hingga ayahnya ini harus merasakan jeruji penjara selama 15 tahun. Sebagai seorang ayah yang tetap menyayanginya, Naga akan memaafkan kesalahan putranya ini asalkan dia mau minta maaf. Tapi Rana yang keras kepala ini menolak minta maaf dan justru berharap Naga kembali di penjara. Naga yang kecewa, dia memberikan foto masa kecil saat dia menggendongnya agar Rana sadar dengan kesalahannya. राणा, ये खेल ऐसे खत्म नहीं होता राणा। Di pagi hari, ketika sarapan, giliran Nitya yang kecewa karena dia gagal masuk ke sekolah internasional Busara. Isn't it? I told everyone. अगले साल है। Scene berpindah ke bioskop dalam acara penayangan film dengan aktor utamanya Prince sebagai boga lakonnya. Belum jelas apa rencananya, tapi Naga hadir di sana dan ikut menyoraki penampilan keren dari artis Bollywood itu. Di sana, Naga Naidu tercatat sebagai konsultan skripnya. Ketika Prince muncul di atas panggung, dia terkejut saat melihat Naga berada di antara pengunjung. Prince kembali ke belakang panggung untuk menghubungi Rana karena kecewa ayahnya berada di sini. Prince bahkan mengancam akan memecatnya. Rana segera menugaskan Srini untuk membuntuti Naga kemanapun dia pergi. Ketika salah seorang fans berdiri, Naga langsung merebut mic-nya. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Prince tentang seorang aktor yang lari dari hukum karena telah melakukan pembunuhan. Kemudian menjebak seorang pria tidak bersalah untuk kebebasannya. Pria malang itu harus menjalani hukuman 15 tahun, tapi si aktor sendiri menjalani hidupnya tanpa terusik. Ini adalah kisah nyata dan saat Naga akan menyebutkan nama aktor itu, Prince langsung memotong pembicaraannya. आपकी कहानी मुझे अच्छी लगी। अब 5:30 बजे मिलते हैं। Keesokan harinya, Naga memberi saran kepada Java untuk menggunakan 30 juta rupiah uang yang dia miliki itu untuk apapun yang dia mau. Awalnya, Naga ingin mengajak Java ke showroom untuk membeli motor sport 250cc yang sebelumnya dia inginkan. Tapi karena agen CBI itu berada di sana menunggunya, Java akhirnya berangkat sendiri. Agen ini mendesak Naga untuk mendapatkan pengakuan Prince agar dia bisa menangkapnya. Menolak untuk menggunakan penyadap, Naga diberi waktu hingga malam ini. Jika tidak, dia akan kembali ke penjara. Tanpa mereka sadari, Srini memotret pertemuan mereka dari jauh. Naga berjanji akan membantunya asalkan aparat ini tidak melibatkan anak-anaknya. Lara ditugaskan untuk menyelidiki pria yang bersama Naga itu. Di waktu yang sama, Topan datang untuk menyerahkan 1 tas uang sebagai biaya jasa Rana untuk membuat dokumen resmi agar Topan menjadi wali sahnya Rehan. Tak hanya itu, Rehan mempersilahkan Rana untuk memukuli ayah tirinya yang telah membuat ibunya menjadi pecandu narkoboy. मेरी माँ का खिलाफ माँ को चर्सी बना दिया। Setelah membeli motor, Java ditawari pria botak bernama Rafyu untuk membeli apartemen mewahnya, tapi sebetulnya tidak lebih dari rumah biasa bahkan mirip kayak gudang. Meskipun sudah tertipu, Naga tetap senang dengan keputusan Java. बाइक खरीदने गया क्या करा? मगर अभी शादी कभी नहीं करना, मगर बच्चा जरूर पैदा करना। Rana kemudian mendatangi ibunya si Rehan yang kelihatan seperti gelandangan dan sedang menyuntikkan narkoboy. 1 tas uang itu akan diberikan kepadanya, asalkan dia mau menandatangani dokumennya bahwa dia setuju Rehan diadopsi oleh Topan. Suaminya yang tergiur dengan uang itu tentu saja setuju, tapi ibunya si Rehan butuh waktu untuk berpikir karena dari hatinya yang paling dalam dia tidak mau menjual anaknya. का टाइम Saat Prince dan Naga sedang bersepeda, dia setuju dengan cerita skenario yang dibuat Naga dan itu bisa menghasilkan 300 juta rupiah. Dengan bahasa isyaratnya, Prince akan memberikan bagiannya tapi dengan syarat hak cipta cerita itu jadi miliknya, bukan orang lain. Tej mendapat pesan suara dari pacarnya bahwa dia tidak bisa bertemu karena sedang sakit, bahkan dia menolak dikunjunginya. Tej yang penasaran minta Rana untuk mencarikan alamatnya. Setelah membelikan makanan dan bunga, Tej lalu ke rumahnya, tapi ternyata dia sudah memiliki seorang suami dan anak. Dad's calling you.
Rana dan Srini segera meluncur ke rumah ibunya si Rehan setelah mendapat kabar buruk. Warga di sana membicarakan ibunya si Rehan dibunuh oleh suaminya untuk mendapatkan uang hasil menjual anaknya. Saat Rana masuk, dia tidak menemukan uangnya, tapi berkasnya berhasil dia temukan. Tiba-tiba, pria itu muncul dan Rana langsung mengejarnya. Saat tersudut, pria ini mengaku tidak membunuh ibunya si Rehan. Seorang pria bernama Ruksar dulunya pengedar narkoba yang berhutang besar kepada pemasoknya. Karena tidak membayar dengan uang yang diberikan, mereka menusuknya hingga tewas. Setelah mendengar ceritanya, Rana menyuruh ayah tiri si Rehan ini untuk pergi meninggalkan Mumbai dalam 24 jam. Jika tidak, Rana tidak segan-segan untuk membunuhnya. Saat pulang ke rumahnya, tiba-tiba Rehan menodongkan pistol kepada Rana karena mengira dialah yang telah menyebabkan ibunya tewas. Nitya dan Naina dari atas balkon melihat kejadian ini. Topan lalu menenangkannya. Setelah memberikan dokumennya, Rana memberitahu Topan bahwa pelakunya adalah para pemasok narkoba yang marah karena utangnya tidak dibayar. Tapi Topan harus merahasiakan ini dari Rehan. Tak lama kemudian, Srini menghubunginya bahwa dia sudah mengetahui orang yang bersama Naga. Dan Naga sendiri menemui agen CBI itu di sebuah bar. Naga mengatakan Prince sudah terpancing untuk menyuapnya agar Naga tutup mulut tentang pembunuhan itu. Lain kali, Naga akan merekam pengakuannya agar bisa diberikan kepadanya. Saat masuk ke apartemen agen CBI itu, Srini sudah berada di sana. Terlihat foto Rana, OB, Naga, dan sebuah artikel yang bertuliskan, "Di manakah Surya Rao?" Seorang agen CBI bernama Sujo yang selama ini disuap Rana diseruduknya saat berada di panti pijat. Saat Rana memperlihatkan fotonya, ternyata agen itu bernama Eijas yang dikenal jujur dan berani. Jika dia memang sedang mengejarnya, Sujoi memberi saran kepada Rana untuk lari. Setelah Java membeli rumah barunya, tidak ada satupun yang berani memberitahu Rana termasuk Naina. Ayahnya ingin Java melupakan kisah masa lalunya dan menjadi pria normal yang menyukai wanita. Karena itu, dia akan mengadakan pesta di rumah ini. Naga yang sedang memotong rambutnya berkenalan dengan seorang jandoi bernama Tara yang langsung dia undang untuk hadir di pesta anaknya. Saat Naina sedang membantu memasangkan hordeng, Java teringat kembali dengan kisah hidupnya yang pahit saat dia, Rana, dan Tej dipelihara oleh Asram. Pedofil itu lebih memilih dirinya karena takut kepada Rana, sedangkan Tej memilih untuk mematahkan lengannya dan karena itu dia menderita Parkinson. Naina menyemangati Java untuk melupakan masa lalunya itu karena dia bukan pria lemah. OB sendiri harus menjalani operasi tumor kecil yang bersemayam di dalam otaknya. OB lalu bertanya berapa peluangnya dia bisa selamat dengan operasi ini. Saat agen CBI ini sedang memesan kopi di salah satu kafe, ternyata Srini berada di sebelahnya memesan kopi yang sama. Diam-diam, dia mencampurkan narkoboy ke dalam kopainya untuk ditukar dengan milik Eijas. Tak lama kemudian, dia merasakan halusinasi konyol dari mulai melihat serangga, hingga monyet yang sedang boker, dan terakhir kalung wanita yang dikiranya seekor ular. Alhasil, dia dipukuli banyak orang karena melecehkan wanita, dan momen itu diabadikan Srini. Rana menemukan OB di pinggir pantai setelah istrinya menelepon bahwa dia menghilang dari rumah sakit. Di tempat ini juga, OB pertama kali menawarkan pekerjaan kepada Rana. Dan sejak saat itu, OB sudah menganggap Rana sebagai anaknya sendiri. Dengan peluang 50% di meja operasi, OB merasa hidupnya tidak akan lama lagi. Rana dan Srini kemudian datang ke rumahnya Eijas yang terlihat masih linglung. Dengan rekaman video itu dan bukti rambutnya yang mengandung narkoba yang mereka potong sebagai bukti, Rana mengancam Eijas untuk menghentikan penyelidikannya kepada dia dan Prince. Nitya mengajak adiknya untuk datang ke pesta yang diadakan pamannya. Naga mengajak Java untuk minum sepuasnya. Bahkan Arjun yang seorang pengedar datang membawa narkoboy untuk Java. Saat Rana sedang di rumah sakit, Eijas menghubunginya bahwa dia tidak akan goyah dengan ancamannya dan berjanji akan menjebloskan Rana dan Prince ke dalam penjara. Pacarnya Tej datang ke pesta, padahal dia sudah tahu semuanya. Arjun menyuruh Java untuk mencoba narkoboynya. Saat wanita itu menggodanya, Java merasa tidak mampu melupakan masa lalunya karena dihantui si Asram. Dia membakar hordeng di kamarnya dan membubarkan semua orang dari pestanya.
Tej langsung menghubungi Rana untuk menjemput kedua anaknya di rumah Java. Dengan penuh emosi, Rana langsung datang untuk menjemput mereka. In the car now. Move. Rana melampiaskan amarahnya kepada Naga dan Naina. Bahkan dia mengambil pistol untuk menembak ayahnya sendiri. मेरे को मालूम उधर कितना गुर्दा है और कितना क्या रे राणा? Naina yang kecewa menyuruh Rana menjauhi anak istrinya. Rana kembali ke rumah sakit untuk menemani Obe dan memberitahunya bahwa Naga telah berkomplot dengan CBI. Obe menyarankan Rana mencari sosok yang sangat membenci Naga agar tidak punya keraguan untuk membunuhnya. Dan inilah sosok tersebut, dia bernama Surya. Scene berpindah ke kota Hyderabad di mana kisah 15 tahun lalu mulai terungkap di sini. Saat itu, Prince mengadakan pesta di rumahnya yang dihadiri pula oleh Obe sebagai produser filmnya. Rana yang masih muda menemui pamannya yang bernama Surya yang memiliki pacar seksoi bernama Dia. Saat itu, Surya sudah membenci Naga karena telah mencuri uangnya yang berjumlah 10 juta rupiah. Rana minta izin Surya untuk ikut bersama Prince ke Mumbai bekerja sebagai pengawalnya, termasuk membawa Tej dan Java. Tapi bos mafia terbesar di Hyderabad ini menolaknya. राणा तो मेरे लिए काम कर रहा हैदराबाद तो हाँ समझा भाई अब इसके बाद को क्या? Tiba-tiba, si Naga datang juga untuk memberikan pistol miliknya kepada Prince sebagai hadiah perpisahan termasuk satu paket narkoboy. उसने देख लिया ना तो बेकार में. Setelah Prince menikmati narkoboy itu, dia bermain-main dengan pistolnya di depan Rana. सूर्या है ना वो अभी नागा के पीछे पड़ा है ना. नागा pretty no? Saat dia menembakkan pistolnya, tidak sengaja Prince menembak seseorang. Kembali ke Rana yang memutuskan untuk pergi ke Hyderabad di saat dia sedang bermasalah dengan istrinya. Don't you dare give me that silent treatment, Rana. I'm done. बच्चों के सामने जिस तरह से तुमने behave किया. अनी को क्या रे तुम लोग नाश्ता नहीं किए क्या? एनर्जी डालो. साला वो ऐसे ऊपर आकर 2 गोली मारी. ओए उतना देखना है. सुबह क्या रे पापा? गर्लफ्रेंड के लिए बॉडी शॉट बना रहे है. Eijas tiba-tiba datang ke studio menemui Naga untuk menekannya agar segera mendapatkan pengakuan dari Prince. जानता हूं मैं बैगन के वो प्रिंस है प्रिंस ऐसा थोड़ी मैं बोलूंगा हगो. Setelah melihat rekaman videonya, Sujau ditekan Rana untuk men-skors Eijas dari pekerjaannya dengan bukti itu. Tapi Sujoy nampak ragu dan tidak berani melaporkan Eijas kepada atasannya. Sesampainya di Hyderabad, Rana langsung datang ke markasnya Surya. Tapi anak buah pamannya itu mengatakan bahwa Surya sudah meninggal dunia. Bahkan mereka menunjukkan makamnya. Karena Rana masih tidak percaya, dia langsung dipukuli. Tak lama kemudian, dua istri Surya muncul menegaskan hal yang sama kepadanya. Rana tetap tidak percaya dan justru menjanjikan akan membantu Surya agar CBI dan polisi tidak mengejarnya lagi, asalkan dia mau menemuinya. Eijas sama sekali tidak gentar ketika Sujoy mengancamnya untuk menghentikan penyelidikan kepada para target besarnya itu. या तो तुम मेरी तरफ हो, इसलिए यू आर अ गुड मैन शुजा. इस साला भी कुछ भी कर सकता है. Sebelum menemui sang artis Bollywood, Eijas memasangkan penyadap di balik bajunya Naga. Great, धमाका होने वाला. I'm sure of it. मुंह में ले. Saat Naga datang menemui Prince, asistennya menghubungi Rana untuk memberitahunya. कहाँ है वो? ऐसे दिखते हैं यारो. आजा. हाय, तुमने कॉल करने को बोला था. Karena ini berbahaya, Rana segera menugaskan Srini untuk mengeluarkan Naga dari sana karena dia yakin ayahnya sedang memainkan rencana dengan agen CBI itu. Sujoy sempat menolak saat Rana menyuruhnya segera men-skors Eijas. Lara berpura-pura menjadi fotografer untuk memotret seorang wanita dan anaknya karena kliennya dari perusahaan kosmetik sedang mencari model iklan. That's what I'm talking about. कि pictures भेजूं मैं उनको? हाँ? मेरा Let's do this.
Naga berusaha memancing Prince untuk merekam pengakuannya tentang pembunuhan seorang wanita. ये कैसी खुशी मामा? मैंने बहुत दुश्मनों से मिली हुई थी। पिया with a P, नागा। हमारे देश का जवान जब बॉर्डर पे खड़ा, देशभक्ति की जीत। क्या गांडू हाथ? Karena gagal, Naga mencocokinya dengan minuman keras agar pikiran Prince mulai kacau dan mengakui kejahatannya. पिया का एक्शन Rencana Naga berhasil setelah Prince mengaku tidak sengaja membunuh dia. वक्त कहीं से राणा आ गया। बात कर सकते हो? हाथ में गन। Fuck! मेरी गोली से मैं मार दिया उसको। तुमने देखा मेरी जानबूझ के नीचे, तुमने देखा ना मेरी जानबूझ के नीचे, तुम बताओगे ना? Rana yang berada di sana akan membantu Prince menyembunyikan fakta ini. Karena pistol itu milik Naga, disitulah Rana mengaturnya agar ayahnya ini dijebak menjadi pelaku pembunuhan dia. Saat itu juga, Naga ditangkap oleh polisi dan Surya yang melihatnya sangat murka. Eijas benar-benar puas karena perjuangannya selama ini membuahkan hasil. Prince yang tidak sadar akan membuat kontrak film kisah nyata ini dan hasilnya akan dibagi rata dengan Naga. नागा उसको ऊपर खींचता है। What a film! तेरे को लगता क्या? Wait, I'm going to seal this. 50-50. जल्दी कॉन्ट्रैक्ट बना। Srini terlambat untuk menghentikan rencana Naga. Ternyata ibu dan anak yang dipotret Lara itu adalah keluarganya Sujoy untuk dikirimkan kepadanya sebagai ancaman. Naina yang sedang mabuk di bar, dia kabur tanpa membayar minumannya hingga polisi pun menangkapnya. Good boy. Dia menghubungi Rana untuk minta bantuan. Rana akhirnya menemui Surya yang bersembunyi di dalam istananya. क्या बोला मैं? Buronan CBI dan polisi ini ditawari Rana untuk membunuh seseorang di Mumbai dengan imbalan 30 juta rupiah dan hidup mewah di Dubai. Dan sasarannya adalah Naga. Extortion किया। अरे गोटे मेरे लिए सुमेर नाना, अब लाइफ में बहुत रिस्क ले लिया। पासपोर्ट और प्लेन भी रेडी है। कौन है? जेल में डालो। Naga. Nitya kembali dekat dengan Rehan dan hampir saja terjadi sesuatu yang buruk kepada wanita ini dengan kehormatannya. Srini ditugaskan untuk membawa Surya ke Mumbai dengan mobilnya agar tidak terlacak aparat. Di saat hubungan Rana dan Naina kembali membaik, mereka mendapati Nitya menangis karena Rehan. Rana yang murka langsung membawa Rehan ke sebuah lokasi dengan mobil dan senjatanya. Apakah di sini Rana akan membunuh pemuda tersebut? Eijas berencana untuk melaporkan bukti pengakuan itu kepada atasannya. Tak hanya Prince, agen CBI ini berencana untuk menyeret juga OB dan Rana. Karena Naga tidak setuju, ini yang dilakukannya. Kenapa naik mama? केस बंद करवा देता। गिल्टी है। अब मेरे पास बड़ा हरामी वो है, हमेशा राणा। Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 7. Setelah mendapat penawaran dari Rana, bos dari gembong narkoba yang paling dicari ini akan berangkat ke Mumbai untuk membunuh Naga. Meski tidak mengizinkannya, tapi istri kedua Surya ini bersikeras untuk ikut dengannya. तो हफ्ते-हफ्ते कौन चुचंदर ब्यूटी पर? कुछ भी नहीं मिलता इधर। चड्डी सुबह सुबह काढ़ा कौन बनाएगा गरम गरम? Nitya yang kesal nekat menindik bujalnya karena kesal kepada ayahnya setelah mengusir Rehan dari rumah Topan. Not now, not ever. Is that clear? पापा, गलती हो गई उससे। गलती होगी। Sementara itu, Naga kembali membujuk wanita yang ditaksirnya tempo hari di salon dengan lelucon garingnya. बैठना बैठना पिका के जबरदस्ती करो। पागल हो गए हो क्या? बोल के बोलते गन डालो, चाबुक मारो तो गोली बन जाते। तुम्हें
That's not what it means. दिमाग से सोचने का, नवाब से नहीं. Srini ditugaskan membawa Surya dan istri keduanya yang memaksa ikut menuju Mumbai. Karena bos mafia ini memiliki masalah dengan kantung kemih, Srini terpaksa menghentikan perjalanannya setiap 1 jam sekali agar dia bisa kencing. Saat mendapat informasi, Rana mulai kesal dan menyuruh si Srini memakaikan popok kepada si buronan polisi itu. Rana datang ke studio menemui 2 saudaranya untuk merayakan ulang tahun mendiang adik perempuan mereka yang bernama Nitya. Saat mereka akan menonton video, datanglah pacar Tej dengan mata lebam karena dipukul suaminya. Wanita ini berniat untuk cerai, tapi Tej tidak setuju karena tidak mau dituduh sebagai perusak rumah tangga orang lain. Karena kecewa, dia pun langsung pergi. Tapi Tej kembali berpikir dia tidak bisa membiarkan seorang lelaki menyakiti perempuan. नाना के पास सीडी मिला उसका मुझे. Karena itu, dia mendatangi suami kekasihnya itu untuk memberi pelajaran. Rana dan Java yang ikut hanya menjadi penonton sekaligus untuk mengawasinya karena khawatir saudaranya ini bertindak lebih jauh. तेरे को ये मार खाना जरूरी था. You're absolutely right. ऐसा रंडी माफी औरत. Naina mendapat informasi dari anak bungsunya bahwa Nitya pergi entah kemana. Rupanya Nitya pergi mencari Rehan di rumah lamanya. Benar saja, ternyata Rehan berada di sana. Baru saja mau celepot, Naga dihubungi Naina untuk mencari keberadaan putrinya. Naga kemudian menjemput Naina untuk mencari Nitya di rumah ibunya si Rehan di kawasan Kumuh. Phone भी नहीं. No. ये उम्र में ऐसा ही चौथा मेरी. And he's not her boyfriend. पहले Saat Nitya ingin memberikan kehormatannya kepada Rehan, kali ini dia menolak karena takut kepada Rana. Hey, I want to show you something. क्या मस्त सेक्सी दिखता. थोड़ा घाव है. ऐसे नहीं होगा. यार छोड़ ना. क्यों छोड़ूं मैं? Why should I? अरे क्योंकि तेरा. Rana kemudian memberitahu Naina bahwa putrinya berada di rumahnya. Rana dan 2 saudaranya memperingati kelahiran adik mereka dengan menonton penampilannya sebagai penari. Mereka bertiga ini begitu menyayangi adiknya itu hingga sebuah musibah terjadi. बोलते थे वो देखो नित्या के भाई. Naina akhirnya dibawa pulang kembali dan Naina berterima kasih kepada ayah mertuanya itu. Tak hanya Rana dan Tej, Java sendiri memiliki tato dengan nama adiknya itu sebagai bentuk kasih sayang mereka. Saat Naga datang, Rana memilih pergi sambil kuku lutut karena seharusnya sebagai ayah yang baik dia ingat dengan ulang tahun putrinya. Surya menciduk istri keduanya sedang menelepon seseorang. Dia mengaku sedang menelepon orang tuanya, tapi Surya melihatnya sangat gemetar. खाना खाते, ha? Saat Srini ditugaskan untuk mengajak anjingnya jalan-jalan di luar, tak lama kemudian Surya datang untuk mengajaknya melanjutkan perjalanan. Merasa ada yang janggal, Srini lalu mengecek kamar hotelnya dan ternyata Surya telah membunuh istrinya itu karena dituduh selingkuh. Rana yang mendapat informasi menyuruh Srini mengurus mayatnya dan melanjutkan perjalanan ke Mumbai. Setelah itu, Rana minta maaf kepada putrinya karena perlakuannya kepada Rehan. Terungkap, adik perempuannya itu tewas karena bunuh diri. Saat usianya 15 tahun, Nitya ketakutan karena hamil hingga dia tidak mau bilang ke siapapun termasuk kepada kakak-kakaknya dan ibu mereka. Rana sangat terpukul sekaligus benci kepada ayahnya karena tidak berada di sana. Inilah alasannya Rana sangat protektif kepada Nitya karena tidak ingin terjadi sesuatu kepadanya. इसको लगा that was the only way out. I'm sorry about Anis. लेकिन मेरी ये नित्य. पापा. Attention.
Setelah membuang jenazahnya, Srini dan Surya melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Surya sudah sampai di Mumbai dan dia siap untuk membunuh naga. Dua anak buah Surya ditugaskan menggali kuburan yang akan diperuntukkan untuk mayatnya naga. सांप से कटवाने तेरे को सांप काटेगा ना। ये सुन के नागा का बॉडी। Rana kemudian datang untuk memberikan uang muka imbalannya kepada Surya. Rana beralasan dia menugaskan Surya untuk membunuh ayahnya karena ingin wajah yang dilihatnya terakhir kali adalah orang yang membencinya sebagaimana dia membencinya. Setelah menyelesaikan latihan tenisnya, Ani minta kepada Rana agar dia bisa ikut bersama Prince saat malam penghargaan showbiz malam ini. Karena sayang kepada anaknya ini, Rana berjanji akan mengaturnya dengan superstar itu. Jantung Java langsung berdetak kencang saat melihat tayangan berita tentang Maharaja Ashram yang akan datang ke Mumbai. Dia minum sebanyak-banyaknya karena teringat dengan perbuatan bejat dari pelaku pedofil itu. Rana langsung menemui Prince yang mabuk berat karena stres dengan ancaman si Mukesh yang akan mempublikasikan video aduhai Prince dengan perias transgendernya. Karena takut videonya tersebar, aktor India ini tidak akan hadir di malam penghargaan. Rana berjanji akan memberikan uangnya asalkan video itu tidak tersebar. Bukan Rana namanya jika tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Halo. All in cash. Kitna चाहिए? I've got ये कुत्ता है, ये भौंकता रहेगा, ये वीडियो डिलीट नहीं करेगा, मैं नहीं बचा सकते। मैं तुम्हें मर्डर। Scene berpindah ke markas CBI. Sujoy mulai khawatir karena dia tidak bisa menghubungi Ajas yang tidak diketahui keberadaannya. Dalam kondisi teler, Java pergi dari rumahnya. Sebelum bertemu dengan si Mukesh, Rana menghancurkan kamera keamanan di sekitaran basement. Dia tancap gas untuk menabrak pengawalnya si botak itu. Hal yang sama akan diterima Mukesh jika dia tidak menghapus video tersebut, apalagi berani mengusik lagi kliennya. Setelah itu, Rana mengantar Prince ke rumahnya untuk mempersiapkan diri dalam acara nanti malam ditemani anaknya Ani. Obe datang ke rumah Rana untuk memberikan hadiah kepada Naina, sekaligus menyerahkan satu kantong uang yang dijanjikan Rana untuk Surya dalam melakukan tugasnya membunuh naga. Naga yang sedang bersama doinya dikejutkan dengan kedatangan Surya untuk menangkapnya. Rana memberikan salah satu koleksi jam mewahnya kepada Ani agar terlihat keren saat menemani Prince. Sementara itu, dia sendiri akan mengajak kencan istrinya. Salah satu anak buah Surya yang bernama Salim mengikutinya untuk memastikan Rana membayar sisa uangnya setelah tugas mereka selesai. Surya dan anak buahnya kemudian membawa naga dan pacarnya ke lokasi kuburan yang telah dipersiapkannya. Surya mengaku ditugaskan Rana untuk membunuhnya. से याद आया, तेरा पीठ दर्द कैसा है? एक गिलास गर्म पानी लेके जा। अभी मुंह बंद। नहीं, लगा गाड़ी। Rana dan istri cantiknya kencan di sebuah restoran yang dilengkapi kamera agar pembunuhan terhadap naga tidak dihubungkan kepadanya. Tapi Rana mulai risih karena si Salim terus mengikutinya. Saat berpura-pura menelepon, Salim ditugaskan Surya untuk memastikan uangnya diterima. Sesampainya di lokasi kuburan, Surya langsung menembak mati pacarnya si naga. Merasa ada yang janggal dengan pria ini, Naina mencoba mencari tahu dan ternyata logatnya berasal dari Hyderabad. Saat giliran naga yang akan dieksekusi, dia meminta untuk sebat dulu. Naga baru tahu alasannya Surya setuju untuk membunuhnya karena naga telah membunuh dia pacarnya. Naga menjelaskan dia bukanlah pembunuhnya dan dia tahu pelaku yang sebenarnya. Apakah di sini naga benar-benar dibunuh? जिसने मर्डर किया उन्हें बोला मेरे को मालूम दिया को कौन मारा. Saat Naina yang kesal telah dibohongi, Salim menunjukkan foto mayat dari ayahnya. Karena itu, dia serahkan satu tas uang sisa pembayarannya. Dari sorot matanya yang tajam ini, apakah Rana benar-benar puas telah membunuh ayahnya sendiri yang sangat dia benci itu? Di saat Maharaja Ashram sedang dalam perjalanan, tiba-tiba seorang pemotor menembakkan pistol ke arahnya.
Pulang ke rumahnya, Rana terkejut karena Naga masih hidup dan sedang bersama putrinya. Ayahnya ini sangat kecewa karena Rana menugaskan Surya untuk membunuhnya. Asal dia tahu, bos mafia itu kini mengetahui Prince lah yang telah membunuh dia. साथ तू क्या कहना? Bahkan dia dan Surya telah mendatanginya. Karena dendamnya yang begitu besar, Surya melakukan sesuatu kepadanya. इसने क्या किया है? कुछ सुनो जो हुआ वो गलती से हुआ, अनजाने में सो नहीं पाता, कुछ नजर नहीं मिला पाता, माफ नहीं. इसको मारने की जरूरत नहीं. Ketika Ani sampai di rumah idolanya itu, ternyata dia telah gantung diri. Rana bergegas pergi di saat istrinya sedang ngomel. Dia jemput putranya yang mengalami trauma karena melihat kejadian ini. Setelah mematikan kamera CCTV-nya, Surya dan Naga membuat pembunuhan ini seolah bunuh diri. Surya mengancam giliran Rana dan keluarganya yang akan menanggung akibatnya. Dalam kondisi penuh darah, Java kembali ke studio. Demi keamanan istri dan anak-anaknya, Rana menempatkan mereka di salah satu hotel mewah. Tak lama kemudian, Tej menghubunginya agar segera datang ke studio. Sesampainya di sana, Rana melihat sebuah mobil yang ditutupi. Ternyata Asram sudah berada di dalam studio dengan kondisi luka tembak. Jaffa. Sebagai tenaga medis, pacar Tej berusaha untuk menghentikan pendarahannya, tapi dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Java mengaku saat itu dia hanya ingin bicara, tapi terjadi kecelakaan. Rana tidak bisa membawanya ke rumah sakit karena Java akan terancam di penjara. Asram memohon untuk segera dibawa ke rumah sakit, tapi Rana malah menyuruhnya mengingat kembali dia dan adik-adiknya. Asram mulai ingat dengan perbuatan bejatnya, tapi dia merasa masalah mereka selesai karena dia sudah membayarnya kepada Naga. Dua polisi datang menemui Naga untuk minta keterangan dalam kasus tewasnya Prince. Alasan mereka karena sekretaris Prince pernah melihatnya ketakutan ketika Prince bertemu dengan Naga. Apalagi mereka tahu Naga pernah dipenjara selama 15 tahun. Naga beralasan sedang bersama seorang wanita saat tadi malam. Jika tidak mau terseret, Naga harus menghadirkan wanitanya di kantor polisi. Java menceritakan kronologisnya kepada Rana saat mengeluarkan sopir si Asram yang pingsan di dalam mobil. Setelah itu, dia membawa Asram dan mobilnya ke sini. Java yang culun baru menyadari motornya tertinggal di TKP. Rana kemudian menugaskan Lara untuk melenyapkan motor tersebut, termasuk mengatasi saksi yang mungkin melihat kecelakaan ini. Sedangkan Srini ditugaskan Rana untuk mengawal Naina dan anak-anaknya. Tapi dia tidak memberitahu Naina apa yang terjadi. Tej mengatakan akan menggantikan posisi Java di penjara asalkan pria tua ini dibawa ke rumah sakit. Tapi Rana menolaknya karena dia tidak mau satupun saudaranya berakhir di penjara. Tiba-tiba Arjun muncul dan terpaksa mereka melibatkannya. जैसे तू ठीक है अगर जफ्फा को बचा Lara melapor kepada Rana, motor Java kemungkinan besar dicuri karena tidak berada di TKP ataupun di kantor polisi. Kemudian, tidak ada satupun saksi yang melapor melihat kejadian itu. Asram membujuk Java untuk segera membawanya ke rumah sakit dan berjanji tidak akan melaporkan kejadian ini. Rana yang melihatnya langsung menghajar si pedofil itu. Naga ternyata minta bantuan Nila untuk bersaksi di kantor polisi. Saat Naina menelepon Rana, dia mendengar suara Java yang berteriak terjadi pendarahan lagi. Karena itu, dia tampar Srini agar membiarkannya pergi. Setelah gagal membujuk Java, kali ini dia mempengaruhi Tej agar segera menghubungi ambulan atau mereka semua akan ditangkap karena telah membunuhnya. Naga lolos dari tuduhan atas bantuan Nila. Tiba-tiba, Naina datang ke studio dan melihat si Asram yang dulu telah memperkaos Java. Tak lama kemudian, ambulan datang setelah Tej menghubungi rumah sakit. Rana berjanji akan membawa Asram ke klinik asalkan ambulan itu disuruh pergi lagi. Saat mereka memaksa masuk, Naina membantu untuk mengusir petugas ambulan itu dengan berpura-pura kecelakaan menimpanya, tapi dia baik-baik saja. Dengan sedikit sogokan, akhirnya mereka pergi lagi. Asram membuka fakta bahwa Rana berniat membunuhnya untuk membalas perbuatannya di masa lalu.
Ternyata tidak hanya Java yang menjadi korban kebejatannya, tapi juga Rana yang mengalami pemerkosaan dari pedofil ini. Asram mengaku mencintai Rana dengan tulus. Karena Rana muak, dia langsung menembaknya. Arjun ditugaskan untuk melenyapkan mayatnya si Asram. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Rana tidak bisa lagi membendung cerita pilu di masa lalunya itu. Java mengaku kepada ayahnya bahwa dia telah membuat masalah dengan si Asram gara-gara dirinya mabuk hingga Rana turun tangan menembak kepalanya. Java merasa dirinya sudah hancur, karena itu dia minta ayahnya untuk pergi seperti yang sudah dia lakukan sejak dulu. Surya dan anak buahnya bersembunyi di salah satu rumah di kawasan Kumo. Surya terkejut karena Salim telah membawa lari satu tas uang miliknya. Dia melampiaskan kemarahannya kepada anak buahnya ini karena tidak becus mengawasinya. Ternyata di dalam tas berisi uang yang diserahkan oleh Rana itu telah disembunyikan alat pelacak. Lara segera memberitahu titik lokasinya kepada Rana yang dibantu Srini untuk mengejar Salim. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah berhasil menangkapnya, Salim diceburkan ke dalam laut agar mengatakan lokasi persembunyian Surya. Salim langsung ditenggelamkan setelah Rana mendapatkan lokasinya. Srini lalu ditugaskan untuk memastikan keberadaan Surya dan sisanya Rana sendiri yang akan melenyapkannya. Karena tidak bisa menghubungi mantunya, Naga baru tahu bahwa Naina dan anak-anaknya menginap di sebuah hotel. Rana sendiri menemui Sujoy karena sudah mengetahui bahwa Ejas telah dibunuh saat dia menemukan jenazahnya. Dia menuduh Rana sebagai pelakunya dan karena itu akan segera menangkapnya. Ternyata Rana tidak gentar karena Sujoy tahu jika dia tidak membunuh Ejas. Rana berjanji akan membantu menangkap pelakunya dalam 2 hari, tapi Sujoy hanya memberinya waktu 24 jam. Saat Naga datang ke hotel, dia terkejut karena baru tahu jika Rana mengalami pelecehan yang sama seperti yang dialami Java karena ulah Maharaja Asram. Naina sangat kecewa karena seharusnya sebagai ayah dia harus melindungi anak-anaknya. Adik ipar Obe yang bernama Kavya memberitahunya bahwa dia sedang hamil anaknya. Karena tidak ingin merusak citranya sebagai calon Perdana Menteri, Obe menyuruhnya untuk menggugurkan kandungannya. Kavya yang kecewa, dia pun langsung pergi. Naga menemui Rana karena dia sudah tahu anaknya ini telah membunuh Asram. Yang ingin dia tahu, kenapa Rana begitu membencinya sampai-sampai menyewa pembunuh untuk menghabisi ayahnya sendiri. Rana mencurahkan unek-uneknya selama ini kepada Naga yang tidak layak untuk disebut ayah karena telah menelantarkan keluarganya sendiri. Ketika istri dan anak-anaknya mengalami musibah dan malapetaka, Naga malah sibuk dengan urusannya sendiri. Selain itu, Rana juga menuding uang 10 juta rupiah yang dicurinya dari Surya digunakannya untuk poya-poya. Tapi di sini Naga menegaskan uang itu dia berikan kepada Nila yang lebih memerlukannya. Rana yang sudah kecewa menyuruhnya untuk pergi dari kehidupan mereka. Jangankan ngasih THR untuk lebaran, untuk ongkos naik angkot pun tidak diberinya. Ketika Srini membuka pintu rumah yang dijadikan tempat persembunyian Surya, ternyata dia langsung menodongnya. Setelah disandra dan dipukuli, penjahat ini menghubungi Rana untuk menyiapkan pesawat, paspor, dan uang yang direbutnya dari Salim. Apabila Rana tidak mau Srini dihabisi. Rana hanya punya waktu 2 jam untuk mempersiapkan tuntutannya. Dia minta bantuan Obe untuk menyediakan jet pribadi dari relasinya. Singkat cerita, mereka bertemu di landasan. Tak diduga, Naga ikut bersama Surya. Saat pertukaran Srini dengan uangnya, ternyata Surya yang licik menembak Srini. Surya lalu memberikan pistol kepada Naga untuk membunuh Rana. Tapi ternyata Naga berbalik mengarahkan pistolnya kepada Surya. Saat akan menembaknya, ternyata pistol itu tidak ada pelurunya. Karena Surya yang tidak bodoh yakin jika Naga akan mengkhianatinya. Baku tembak pun terjadi. Rana berhasil menembak tangan anak buahnya si Surya hingga pistolnya terlempar. चोट पे मुद्दे सब ठीक हो जाएगा। Saat Rana sudah tersudut oleh Surya yang hampir saja membunuhnya, tiba-tiba muncul Naga dari belakang dan langsung menembak Surya tepat di kepalanya. Ketika Sujoy datang, Rana sengaja menembak tangannya.
Tujuannya agar seolah Sujo yang terlibat baku tembak dengan Surya yang selama ini jadi buronan paling dicari, termasuk pelaku pembunuhan Ejas. Rana yakin Sujoy akan mendapatkan medali. Rana melakukan ini agar ayahnya lolos dari dakwaan pembunuhan sekaligus untuk menebus kesalahannya agar mereka impas. Dia pun memberikan beberapa gepok uang agar Naga pulang kampung kemanapun dia mau pergi karena ini yang terbaik untuk keluarganya. Di akhir film, Rana berkumpul lagi dengan anak istrinya yang sangat dia cintai. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.